Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu la yadhurru illa nafsah wa la yadhurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala di tempat yang sangat istimewa ini. Tempat yang paling istimewa di muka bumi ini adalah masjid. Ini harus kita promosikan secara masif kepada kaum muslimin, supaya mereka mengetahui bahwa tempat yang paling istimewa, yang menyimpan sekian banyak keutamaan adalah masjid. Tidak ada bandingannya dengan bangunan-bangunan yang lain. Yang membangunnya dijanjikan balasan rumah di surga. Yang memakmurkannya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekian banyak fadail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqiyyin." Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Wa qad takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birrauhi warahmati wal jawazi 'ala sirat ila ridwanillah ilal jannah. Ingat baik-baik sabda Rasulullah ini. Insyaallah menambah semangat kita untuk selalu memakmurkan masjid Allah, selalu hadir di saat kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa, dan Allah menjamin ya, bagi siapa saja yang telah menjadikan masjid sebagai rumahnya, rumah untuk ibadah kepada Allah, untuk zikrullah, untuk tilawatul Quran ya, Allah jamin birrauhi, dengan ketenangan. Kalau pengen mencari ketenangan, carilah di masjid, insyaallah ketemu. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, dengan zikrullah hati akan tenang. Kalau kita niat dari rumah ke masjid itu untuk zikrullah, untuk salat, untuk mengkaji Al-Quran, Sunnah ya, dan kebaikan-kebaikan yang lain, insyaallah kita temukan. Warahmati, Allah jamin dengan rahmat. Wal jawazi 'ala sirat, dan bisa melewati as-sirat, titian yang membentang di antara dua bibir jahanam. Tidak ada orang sampai ke surga pasti melalui titian ini yang dikenal dengan as-sirat, menuju keridhaan Allah, menuju surga. Hadis ini dikutip oleh Sayyid Sabiq Hafidh rahimahullah di kitab Fiqhus Sunnah bab keutamaan masjid. Alhamdulillah, kita puji Allah untuk yang kesekian kali kita dipertemukan di tempat yang istimewa ini. Insyaallah pertemuan istimewa ini akan kita sama-sama manfaatkan untuk mengkaji satu kitab buah karya Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Kitab ini judul aslinya adalah Syu'abul Iman ya, tapi yang kita kaji inilah
ringkasannya, Mukhtasar Syu'abil Iman, yang di dalam kitab yang sangat berharga ini kita akan temukan penjelasan secara rinci tentang bagian-bagian iman atau sering disebut dengan cabang-cabang iman. Baik, ini adalah mestinya ya, ilmu ini adalah diburu oleh setiap muslim. Setiap muslim siapapun orangnya gitu ya, dimanapun dia tinggal, mestinya dia berhajat untuk mengetahui syu'abul iman, supaya punya semangat untuk memenuhi cabang-cabang keimanan ini sehingga imannya makin hari makin bertambah. Insya Allah di majelis kita ini ya, setiap pekan kedua ya, malam Senin kedua ya, insya Allah kita sama-sama manfaatkan untuk mengkaji kitab yang isinya menjelaskan tentang bagian-bagian iman atau cabang-cabang iman, yang bahasa Arabnya dikenal dengan syu'abul iman. Namun sebelum kita sama-sama mengkaji kitab ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DKM ya. Ini realisasi dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Nah, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Perhatikan baik-baik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, balaslah minimal dengan jazakallahu khairan. Ya. Hari ini pertemuan perdana, saya merasa punya kewajiban berterima kasih, bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada DKM yang menyebabkan saya hadir di sini, diberi kesempatan untuk duduk di kursi ini ya. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kedatangan saya di masjid ini membawa maslahat untuk kaum muslimin dan tidak menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kitab yang kita kaji, mudah-mudahan bisa kita fahami, dari situ kita akan dapat tambahan ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan iman kita, untuk menyempurnakan iman kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu hebatnya orang beriman itu cita-citanya ya. Ada orang banyak diberi kesempatan hidup di dunia ini, miliaran manusia hari ini diberi kesempatan bertebaran di muka bumi. Tapi kadang-kadang ada orang hidup itu asal hidup aja, dia tidak punya cita-cita sama sekali. Kalau orang Islam cita-citanya banyak, cita-cita yang terkait dengan Islamnya. Sekali Islam, dia pengen istiqamah di atas Islam dan merengek-rengek kepada Allah supaya husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena dia tahu, dia yakin kalau ada seorang muslim berangkat dari dunia ini, dipindahkan oleh Allah ya, dari dunia ini menuju alam barzah dalam keadaan tidak muslim, sudah tidak punya harapan untuk bahagia di barzahnya, apalagi nanti di akhiratnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, muslim itu tentunya ya harus mukmin juga. Karena kaidah memahami iman dan Islam itu kalau disebut salah satunya berarti melibatkan yang lain. Tapi kalau disebutkan dua-duanya masing-masing punya definisi. Jadi kalau dikatakan muslim itu pasti dia harus punya iman ya, yang sahih, yang benar. Taib. Apalagi setelah masuk barzah, cita-cita kita lulus ujian barzah ya. Rasulullah telah mengkabarkan kita ini kalau sudah wafat masuk ke alam barzah diuji. Bahkan materi ujiannya pun sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Cuman kadang-kadang kita ini lengah, tidak pernah mempersiapkan. Satu saat kita akan ketemu malaikat Munkar wa Nakir dan akan ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Cita-cita kita kepingin mati husnul khatimah, masuk ke alam barzah, ketika diuji oleh malaikat ini kita mengharap kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diteguhkan iman kita ketika itu, sehingga kita bisa menjawab dengan lancar dan akhirnya barzah kita itu
bergelimang nikmat, terhindar dari adab Allah Subhanahu wa taala, adab kubur. Dan seterusnya sampai klimaknya kita berharap mudah-mudahan jazaul iman, balasan iman ketika kita berdiri di hadapan Allah pada yaumul hisab, ya, diampuni dosa-dosa kita, dirahmati oleh Allah, diterima amal-amal soleh kita, ya, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Sudah punya cita-cita ini? Kepengen masuk surga, takut akan neraka? Kalau sudah, alhamdulillah. Tapi kalau belum, mari kita segera gantungkan cita-cita hebat ini supaya kita layak menjadi seorang muslim sejati. Ya, kadang-kadang ada orang itu, ya Allah, cita-citanya itu recehan dunia ini. Kalau dia sudah dapat bagian dari dunia ini sudah puas, tidak pengen lagi, tidak pernah mengangkat tangannya, tidak pernah beristighfar, tidak pernah berdoa Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, atau tidak pernah lagi berdoa Allahumma atina atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, orang-orang yang seperti ini berarti jelas dia tidak punya cita-cita yang berarti. Dunia ini recehan, tidak ada harganya apa-apa dibanding dengan akhirat. Maka kitab ini sangat klop untuk orang-orang hebat yang punya cita-cita hebat, pengen menjadi mukmin sejati, pengen mati di atas iman, pengen dapat jazaul iman semenjak dia di barzah atau bahkan ketika dia mati. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Sebagian besar ahli tafsir mengatakan wan nazi'ati gharqa itu adalah Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Yang dicabut dengan kasar nyawanya siapa? Hah? Orang-orang kafir. Yang dicabut dengan lemah lembut nyawanya orang-orang beriman. Ya. Jadi klop, kalau Anda siapapun orangnya, mau Arab, mau Jawa, mau mana saja, tapi punya cita-cita ingin menjadi mukmin sejati, sampai puncaknya kita diwafatkan oleh Allah, husnul khatimah alal iman, ya, syukur-syukur mati syahid. Ya. Syahid itu ada dua kategori, ya. Ada syahid dunia akhirat, ada syahadaul akhirah. Muslim mati karena COVID, insya Allah syahid, tapi syahid akhirat, jangan disebut ya, syahid dunia akhirat. Syahid akhirat, mati karena sakit perut, mati karena tenggelam, mati karena apalagi tertimpa reruntuhan, itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula, mereka adalah syuhadaul akhirah. Ya. Tayyib, kita mulai menelaah kitab ini. Alhamdulillah kitab ini sudah diterjemah jemaah sekalian. Jadi kalau jamaah ingin mengikuti kajian ini dengan menyimak terjemahnya, ini sudah, bahkan ada beberapa penerbit yang menerjemahkan kitab ini. Ya. Dan kitab ini juga pentahkiknya beda-beda. Yang ada di terjemahan saya ini adalah yang mentahkik hadis-hadisnya Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Nah, saya tidak tahu beliau masih hidup atau sudah wafat. Kalau masih hidup hafizahullah, kalau sudah wafat rahimahullah. Ada juga yang lain, ya. Tapi intinya sama, intinya ya, terjemahan ini adalah dari Mukhtasar Syu'abil Iman. Di dalamnya dijelaskan 77 cabang keimanan. Tapi maaf, saya lebih suka menggunakan istilah bukan cabang, tapi 77 bagian iman. Ya. Karena kalau diterjemah cabang itu kadang-kadang ada asumsi, ada kayaknya itu tidak pokok gitu ya, cabang itu kan. Padahal nanti bagian-bagian yang pertama itu adalah bagian usulul iman, bagian pokok seperti iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan seterusnya. Baik, sebelum kita masuk ke materi pokok ya, tentang bagian-bagian iman, dalam muqaddimah kitab ini ya, pensyarah atau pentahqiq memberi motivasi kepada kaum muslimin ya, dengan mengatakan ya,
Wa qabihun bil mu'min an yajhala al-imana wa asbabahu wa alamatihi. Kata beliau yang mentahqiq kitab ini, tidak bagus bagi seorang muslim dia tidak tahu tentang iman, ya. Jadi kalau ada orang mukmin atau muslim dia tidak ngerti tentang iman, ya. Kemudian wa asbabahu, dan sebab-sebab bertambahnya iman, wa alamatihi, dan tanda-tandanya, wa ziyadatihi wa nuqsanihi, yang menyebabkan bertambahnya iman dan berkurangnya iman, ya. Kalau ada seorang muslim atau muslimah sampai tidak tahu tentang iman, meliputi tadi sebab-sebabnya, ya, atau sebelum itu mungkin rukun-rukunnya, ya. Kadang-kadang kita ini beragama sering lengah terhadap masalah-masalah prinsip, masalah-masalah pokok. Kadang-kadang orang itu ngaji itu jauh-jauh babnya, tapi arkanul iman, arkanul Islam dia kecolongan, tidak memiliki pemahaman yang kokoh dalam masalah ini. Padahal ibarat bangunan gitu, ibarat bangunan, arkanul iman wa arkanul Islam ini adalah bagian-bagian yang sangat menentukan kokoh dan tegaknya sebuah bangunan, ya. Saya pernah mendengar ada ustadz yang cerita di salah satu TV Islam. Ini ada seorang muslimah, dia sarjana, melamar di salah satu yayasan Islam, ingin menjadi guru ustadzah, ya. Dites tentang arkanul Islam, nggak bisa. Dan mungkin ini bukan hanya satu dua, mungkin banyak juga orang Islam tapi tidak ngerti arkanul Islam. Dia menyebutkannya itu bulat-bulat gitu, ya, bahkan tidak bisa menyebutkan lima rukun, dan cuma 5 kan rukun Islam itu, ya. Insyaallah ini fakta di lapangan. Arkanul iman, saya yakin juga banyak orang Islam yang mungkin hanya sekedar menyebut arkanul iman gitu, ya, ada 6 itu juga kadang-kadang tidak lancar. Padahal ini biasanya materi anak-anak TK Islam itu, ya. Anak-anak kita kalau TK Islam itu sudah dapat materi ini. Rukun iman ada 6, 1 iman kepada Allah dan seterusnya sampai 6 iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Cuma 6, ya. Tapi kadang-kadang nggak mapan ilmu tentang ini, nggak rasih, nggak kokoh. Belum lagi nanti kalau kita bicara, ya, untuk kajian konsumsi, kajian jamaah yang tua-tua seperti kita ini yang dewasa itu, ya, itu bukan ngitung rukun iman ada 6, tapi mestinya masing-masing rukun itu kita punya ilmu yang memadai. Rukun iman kepada Allah yang pertama, ya, itu apa cakupannya? Coba jujur aja, saya yakin banyak yang masih sangat memerlukan kajian untuk memperjelas masalah ini, ya. Ini ikhwatal iman, ya. Ilmu-ilmu seperti ini adalah masuk dalam bagian ilmu yang harus diketahui oleh setiap muslim. Tidak ditolerir kalau seorang muslim itu sampai tidak mengetahuinya, apalagi kalau tinggal di daerah yang ilmu itu sudah menyebar, ya. Maka perhatikan, ya, kita itu kalau mengkaji Islam ini mulailah dari yang pokok-pokok, yang kalau kita tidak tahu itu tidak akan berpengaruh besar pada kehidupan kita. Bagaimana orang muslim nggak bisa wudhu? Bagaimana orang muslim nggak bisa sholat terstandar dengan sunnah Nabi SAW? Karena beliau memberi komando wasallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi setiap muslim hendaknya membekali ilmunya sehingga dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik, ya. Ini yang diingatkan oleh pentahqiq ini, bagus untuk memotivasi kita. Wa qabihun bil mu'minin an yajhala syu'abal iman, dan juga tidak bagus bagi seorang mukmin tidak tahu tentang cabang-cabang keimanan. Ini mestinya kita punya ilmu tentang ini, ya. Fa kaifa ya'malu bima la ya'lam? Pertanyaannya, bagaimana dia bisa beramal kalau dia tidak tahu, ya. Walihada fad'af'an lil jahli wa nashran lil ilmi wa taqriban lahu. Oleh kata beliau, oleh karena itu untuk menepis kejahilan, ketidaktahuan, dan dalam rangka menyebarkan ilmu dan mendekatkan ilmu, ahbabtu an usyarika fi tahqiq mukhtasar syu'abul iman. Maka saya
ya, minat untuk ikut andil dalam mentahqiq Mukhtasar Syu'abil Iman. Lil Imam Abil Ma'ali Umar bin Abdurrahman Al-Qazwini Asy-Syafi'i. Ini yang mengikhtisar itu Imam Al-Qazwini. Aslinya kitab ini adalah ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kitab ini adalah penjabaran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum sudah pernah mendengar hadis tentang iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa iman itu ada 70 sekian cabang. Pernah dengar? Pernah dengar belum? Yang paling tinggi apa? Yang paling istimewa apa? Pak Sabirin, yang paling istimewa apa? La ilaha illallah, qaulu la ilaha illallah. Ya. Yang paling rendah apa? Imatatul adza anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Bukan hanya duri, semua yang mengganggu. Duri, beling, paku, bangkai, kulit-kulit apa? Kulit durian ya. Kulit durian, kulit semangka ya. Pokoknya yang membahayakan dari jalan. Masya Allah. Jujur aja, apakah kita sudah perhatian dengan masalah ini? Ya. Kalau kita mengamalkan hadis ini, itu lingkungan kita ini yang kita huni menjadi lingkungan yang paling aman. Anak-anak main tidak ada yang ketusuk cilok, tusuk cate itu ya. Pokoknya apa sih? Kita ini kadang-kadang punya ilmu, Masya Allah bagus banget. Cuman masalahnya kita tidak terlatih untuk mengamalkan ilmu kita. Iya. Kadang-kadang ada orang itu, Masya Allah dia lewat di depan rumahnya ada bangkai tikus gede banget, segede kucing ya, tikus di sini. Itu dia tidak bereaksi. Padahal di agama dia itu diajari masuk dalam bagian iman adalah imatatul adza anit tariq. Ya. Duhai sekiranya kita ini bisa memahami agama Islam ini dan mengamalkan dengan baik. Ya, kita itu punya apa namanya, punya izzah di hadapan dunia. Kita berani mengatakan isyhadu bi annal muslimun. Saksikan wahai dunia. Dunia itu ya ada orang Yahudi, ada Nasrani, yang lain sebagainya. Kami ini orang muslim. Kami diajari oleh Nabi kita menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah bagian dari iman. Keren kan kita kalau bisa begini. Ya. Kita ini sekarang kadang-kadang malu dengan dunia. Orang diajari bagus-bagus oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang kita, masa orang Islam mulutnya kotor, penuh caci maki? Dari mana kita belajar itu? Salah satu sifat unggulan orang Muslim itu bicaranya, ucapannya. Masya Allah. Apalagi dengan orang tua kan, ibu bapak kan, Al-Quran kita itu ada ayat yang langsung membimbing bagaimana kita berbicara dengan ibu bapak kita. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Istri itu kalau jadi istrinya seorang muslim yang faham Islam, dia akan bahagia. Dalam kondisi miskin saja insya Allah bahagia, karena dia akan dibahagiakan dengan perlakuan yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, tapi kadang-kadang ada istri itu babak belur fisiknya, babak belur hatinya. Kalau kata-kata yang kasar itu kan menggores hati ya, melukai hati, menyayat-nyayat hati. Tapi kadang-kadang lebih dari itu, ada yang matanya bengep, ada yang Masya Allah babak belur. Dan itu jadi istrinya orang Islam. Malu kita jadi ini. Kalau sampai ada suami sekarang itu terjerat kasus KDRT, kemana Islam Anda? Apalagi kalau ada orang sekarang ini terjerat kasus karena mulutnya menyebar kebencian, mulutnya kata kotor, kasar, menghasut orang. Di mana Islam kita? Baik, balik ke sini. Jadi apa yang dijabarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Syu'abul Iman itu adalah berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu ada 70 sekian. Rasulullah menyebutkan bid'ah. Bid'ah itu adalah mewakili bilangan 3 sampai 9. Yaitu berkisar 73 minimal sampai 79. Dan Imam Al-Baihaqi rahimahullah menunjukkan 77. Persis dengan masuk dalam sabda Rasulullah. Karena bid'ah itu mewakili
3 sampai 9. Kalau 72 bukan. Ya. Makanya Rasulullah ketika menyebut hadis iftirak, ya, hadis tentang perpecahan umat Islam, beliau mengatakan wasattaftariqu ummati ala 73. Ya, asalnya beliau cerita bahwa ke ahlul kitab itu telah terpecah belah menjadi 72. Umat Islam menjadi 73. Beliau katakan tidak menggunakan bid'un karena bid'un itu minimal 3 sampai 9. Tapi kalau dalam bicara ini sabda beliau tentang bagian-bagian iman, beliau katakan 70 sekian. Nah, sekian itu adalah kisarannya 3 sampai 9. Ya. Baik. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling istimewa puncaknya itu adalah ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ikhwatal iman. Sering kita kenal apa? Dengan apa la ilaha illallah itu? Miftahul jannah, ya. Miftahul jannah. Kalau masjid antum ini namanya Raudhatul Jannah, taman surga. Antum tidak akan sampai ke Raudhatul Jannah kalau tidak punya miftah. Itu pujian saya waktu di kampung waktu kecil itu, pujian-pujian semenjak sholat itu. Miftahul jannah la ilaha. Tapi itu dulu waktu kecil. Miftah sahih, tapi harus disempurnakan. Ya, kalau kita sudah sampai di sini, kunci surga itu la ilaha illallah, kunci surga. Ini harus disempurnakan. Imam siapa yang mengatakan bahwa kunci itu memiliki gerigi? Maka dalam salah satu pembahasan tentang la ilaha illallah itu ada namanya syurut la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah ini bisa berfungsi sebagai kunci, sebagai miftah untuk menghantarkan orang masuk surga kalau la ilaha illallahnya itu utuh, normal. Kalau ada kuncinya atau geriginya yang ompong ya biasanya kita menyebut, atau rompal. Antum paham kalau saya pakai bahasa rompal? Paham kan? Nah, tidak akan bisa digunakan untuk buktinya orang munafik, Masya Allah, ucapan la ilaha illallahnya mantep banget. Nah, tapi karena dia tidak ikhlas, karena orang munafik itu kan menipu, kan dia menampakkan keislamannya itu hanya untuk cari dunia, tidak sampai ke hati. Berarti tidak ada ikhlas di situ. Juga tidak ada yakin, karena sepenyakitnya orang munafik itu syak, fi qulubihim marad, ragu-ragu. Maka dia terombang-ambing antara orang mukmin sejati dengan orang kafir sejati. Antum pernah dengar ada orang yang mati dalam keadaan munafik itu la ilaha illallahnya bisa menjadi kunci surga? Hah? Munafik nifaq i'tiqadi. Kalau kita merujuk kepada pedoman hidup kita, Al-Qur'anul Karim, di mana mereka? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mereka kekal bersama orang kafir dan level adabnya ini lebih apa? Lebih berat. Padahal mereka itu kalau dalam urusan la ilaha illallah, oh mantap banget, ya. Bahkan salah satu sifat orang munafik itu gemar bersumpah, untuk meyakinkan orang itu bersumpah. Termasuk kalau ketemu Rasulullah itu ucapannya mantap banget. Dari mana kita tahu? Surah Al-Munafiqun menceritakan itu. Allah Al-Alimul Khabir mengkhabarkan tentang orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Orang yang ngerti bahasa Arab, ini bukan kalimat polos istilahnya, ya. Itu kalimat penuh takkidat, penuh penguat. Nashhadu, kami bersaksi. Nah, innaka, sesungguhnya engkau, la Rasulullah, benar-benar utusan. Gimana gak mantep itu? Tapi di ujung ayat, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Hati-hati ya, orang Islam itu aslinya itu saduq. Kalau ngomong itu jujur. Kalau dia meyakini la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, itu di dalam hatinya dia meyakini, diucapkan dengan lidahnya dan dibuktikan dengan amal perbuatannya. Mengikhlaskan ibadah seluruh ibadah hanya kepada Allah. Tapi orang munafik hanya mantap di tataran. Nah, jadi ketika kita membaca hadis ini, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling istimewa itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ini maksudnya bukan ucapan hanya sekedar di bibir, ya, tetapi
keyakinan di hati, yang difahami, yang diyakini, ya, kemudian diungkapkan dengan lidah dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ahlussunnah wal Jamaah punya satu prinsip bahwa iman itu i'tiqad, keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Taib. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling, kalau afdaluha yang paling utama, yang paling cabang yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Jalan ini kan tempat orang lewat. Nah, orang Islam itu diajari oleh Rasulullah SAW, kalau ada sesuatu yang berpotensi mengganggu pengguna jalan, apalagi sampai melukai, apalagi timbul mudarat yang lebih besar lagi, mestinya mereka sigap membuang ini, dengan harapan menjadi bagian amal solehnya. Ya. Saya teringat di Tangerang, ya, di Tangerang, di Jakarta itu ada orang yang kerjaannya itu ngumpulin paku-paku yang ditebar di jalan. Ya. Pak Akbar tahu ya, Pak Akbar pemotor ya, hobi motor ya. Itu ada komunitas, ada orang, masya Allah, ini saya mikir, ini kalau orang ya ahli sholah, agamanya bagus, imannya bagus, dia punya amal soleh itu, fajazahullah khairan. Dan saya itu terkagum-kagum, terkejut itu, kadang-kadang itu sampai berkilo-kilo paku yang dia kumpulin dengan ini itu, karena memang ada orang jahat yang menebar paku di jalanan, ya. Wallahu ta'ala, saya tidak menuduh fulan, tapi yang jelas banyak paku berserakan. Ini bagus nih, ya kan? Tapi kalau misalnya kita nggak usah sejauh itulah, misalnya kita ini melatih diri kita untuk peduli karena kita punya ajaran ini. Mungkin kita ke masjid atau pagi-pagi kita keluar rumah ada sesuatu yang berpotensi mencelakai orang, mengganggu orang, ya, kita singkirkan. Ini adalah realisasi dari hadis ini, ya. Di kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, itu ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Masya Allah, Ihya Ulumuddin ini kitab sangat terkenal di negeri kita, ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali itu sebutannya Hujjatul Islam, ya. Diringkas oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, jadilah diringkas oleh siapa itu? Mau menjadi Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin diringkas lagi, ada Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ihya Ulumuddin diringkas jadi Minhajul Qasidin, diringkas lagi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Itu di situ ada pembahasan tentang kemungkaran di jalan. Itu salah satunya adalah membuang kulit semangka. Saya mikir-mikir, kalau Imam Al-Ghazali itu kenal duren gitu ya, mungkin yang dibuat contoh bukan semangka, duren. Karena duren itu mudaratnya lebih parah daripada semangka kan. Kalau semangka kan cuman mungkin kalau keinjek kepleset, kalau kulit duren itu kan, apalagi yang durinya gede-gede itu bisa lebih, ya. Termasuk ini ya. Kalau misalnya ada orang rumahnya di pinggir jalan, kemudian dia nyuci mobil atau nyuci apa, airnya itu menggenang ke jalan, itu sudah termasuk mungkar jalan. Masya Allah. Ini misalnya ada orang mau kondangan pakai pakaian yang warnanya sensitif gitu ya, kena air gitu, lihat percikan-percikannya ini, Masya Allah, kan ganggu orang. Itu sudah disebutkan oleh ulama. Tapi kadang-kadang orang Islam itu cerobohnya, na'udzubillah. Bahkan dia di jalan raya itu kadang-kadang nggak mikir keselamatan nyawanya dan kadang mikir keselamatan orang lain. Padahal kalau kita kaji ke agama kita ini, kita itu kalau turun ke jalan, selamatkan diri kita dan selamatkan orang lain. La darara wa la dirar. Nah, tapi siapa yang kadang-kadang itu naik motor nggak pakai helm, padahal di jalan raya yang diwajibkan helm, juga pakai kaos oblong, udah begitu ngebut kencengnya luar biasa, jatuh kepalanya pecah. Sering terjadi kan? Itu jauh dari ajaran Islam. Mari yang begini-begini ini kita hayati, ikhwatal iman. Jangan kita ini orang Islam itu yang besar-besar saja, yang real begini ini loh, kita hidupkan sehingga kita hidup ini benar-benar bisa menunjukkan kepada dunia ini loh orang Islam, ini agama. Loh, sekarang itu orang Islam dicurigai katanya orang-orang radikal, orang-orang yang, ya memang ada mungkin, tapi ajaran Islam itu nggak begitu.
Ya, dulu ada bom panci ya. Di mana? Kampung Melayu. Salah satu bom yang pernah ada di negara kita kan bom panci kan? Nah, bom panci. Masya Allah, orang Islam kok punya panci, kepikir bikin bom itu kebangetan banget. Kalau dia mandang pancinya bergelantungan itu, ya Allah, itu supaya saya dapat ganjaran dengan panci ini apa ya? Apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu ganjaran yang amal yang paling dekat itu dari dapurnya. Amal unggulannya ya, dapurnya. Ya kan? Sampai-sampai Rasulullah spesial memotivasi kaum wanita. Janganlah seorang tetangga itu gengsi berbagi dengan tetangganya meskipun hanya kaki apa? Kaki kambing, ceker ayam kan gitu ya. Kaki kambing kalau di sop itu menjadi makanan istimewa. Ceker ayam aja sekarang itu Masya Allah, tukang-tukang soto, tukang mie ayam aja dengan bangganya soto ceker, mie ayam ceker. Ya, Masya Allah. Ada orang punya panci itu kok kepikir bikin bom itu gimana, diisi baut-baut itu melukain orang. Padahal kalau dia masak sayur, mungkin semangkok dia bagikan, itu bisa, siapa tahu si dia sangat ikhlas, itu adalah sayur yang halal, diterima oleh Allah Asy-Syakur, kemudian menjadi penangkal neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah, kata Rasulullah. Selamatkan diri kalian dari api neraka meskipun dengan dengan sedekah separuh butir kurma. Nih, yang begini-begini kita hidupkan. Jadi di hidup bertetangga itu Masya Allah, tetangganya itu menjadi saksi kedermawanannya, kemurahannya, menjadi saksi bahwa dia pemaaf. Semuanya itu adalah untuk mencari ridha Allah dan mencari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, ya. Ada pralon itu dibikin bom, diisi baut ini. Orang-orang Islam yang semangatnya itu ihsan kepada orang, ini kok ada pralon 2 meter nganggur ya. Untuk apa ya? Kira-kira untuk apa? Supaya berbuah ganjaran untuk apa? Nah, ini kan rata-rata orang di sini pakai pump, sementara saya punya jet pump. Saya pasang keran di luar, memanfaatkan pralon sisa itu ya. Saya permaklumkan kepada tetangga kanan kiri, kalau butuh air di saat air pump itu mati. Subhanallah, itu insya Allah bisa mengantarkan dia ke surga, dan itu tidak berlebihan, ya, karena Allah Asy-Syakur. Ya, ini yang harus kita bantah. Tidak usah dibantah dengan kata-kata nggak didengar oleh mereka. Buktikan, mengamalkan cabang iman yang paling lemah ini, ya, mereka akan tahu. Oh, ternyata saya bertetangga orang Islam itu baik banget. Ya. Jadi orang Islam itu memang mendambakan keamanan, kedamaian, dan bukan hanya mendambakan, dia orang yang aktif menciptakan kedamaian, keamanan dengan tangannya, dengan lesannya. Dia tahan untuk berbuat onar, berbuat yang merugikan dan mencelakai orang lain. Ya. Begini-begini ini kita hidupkan. Ya, apalagi kalau orang yang sudah mengenal sunnah itu mestinya pelopor di sini, pelopor, ya, pelopor. Sehingga anak-anak itu main, Masya Allah, aman. Mereka main sepeda atau bahkan main kakinya itu nggak pakai sepatu juga, nggak pakai alas kaki, aman, tidak tertusuk paku, tidak kena beling. Inilah. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Bagian dari iman. Ya. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita merujuk kepada hadis ini, cuman ada 3. Rasulullah bersabda, iman itu ada 70 sekian bagian. Tapi yang disebutkan oleh Rasulullah hanya 3. Yang paling topnya qaulu la ilaha illallah, yang paling rendahnya imatatul adza anit thariq, dan ada 1 cabang yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu al-haya, malu. La ilaha illallah yang paling tinggi, yang paling rendah imatatul adza, kemudian malu bagian daripada iman. Nah, yang lainnya ini kemana? Nah, yang lainnya ini mana? Disinilah jasa Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau berijtihad mengumpulkan cabang-cabang iman sampai akhirnya ketemu 77. Nih ya, kita itu kalau tidak ada ulama, kira-kira gimana? Kita sendiri ini, maaf saja, kita kalau jamaah semua yang hadir termasuk saya, ditugasi untuk coba cari semua rukun
cabang-cabang iman itu atau bagian iman mendekati dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah 70 sekian. Kira-kira sanggup apa enggak? Ya, maka di sini salah satu ajaran unggulan dalam ajaran Ahlus Sunnah adalah memuliakan para ulama. Ya, karena kita sadar kalau bukan karena jasa para ulama, ya, Al-Quran yang bisa kita pahami itu cuma berapa, hadis-hadis Nabi yang kita bisa pahami cuma berapa. Ya, hari ini ikhwatal iman, kalau saya mengilustrasikan ilmu itu seperti makanan yang didisplay di meja. Ilmu bahasa misalnya, ya, ada nahwu, ada sorof, masih utuh kan sampai sekarang. Ya, ilmu fikih, ilmu akidah, tentu ilmu tentang akidah, tentang akhlak, tentang adab, ada semuanya. Cuman masalahnya macet di kaum musliminnya. Maka subhanallah ya, kalau masjid itu punya kegiatan seperti ini, jamaah itu bukan hanya punya amal soleh, sujud, rukuk dan sujud sholatnya, tapi insya Allah tambah ilmunya dari masjid. Ya, kalau petunjuk-petunjuk terbaik dari Allah dan Rasulnya ini dikaji di masjid, kemudian setelah kita bubar dari masjid kita bertebaran, ya, insya Allah, ya, dunia ini dapat manfaat dari ilmu itu. Pulang ke rumah diamalkan di rumahnya, ya kan? Pulang diamalkan dengan tetangganya, ya. Dan ingat ya, jangan pernah mengabaikan tentang hablun minan nas atau ta'amul ma'an nas. Kita itu kalau ingin menjabarkan Islam itu ada dua arah, hablum minallah, atau biasanya diungkapkan ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Maaf ya, jangan orang itu kalau urusan ibadah Masya Allah luar biasa semangatnya, tapi ketemu orang, ketemu sama muslim senyum aja enggak, menyalami aja enggak. Waduh, ini aneh ini. Padahal sekali lagi kalau kita menelusuri Al-Quran itu banyak masalah-masalah ta'amul ma'an nas itu menjadi bagian yang sangat penting. Akhlak itu juga penting banget. Ya, tidak mungkin Islam itu hanya kita cerminkan dengan sholat. Meskipun kita sepakat sholat itu rukun Islam yang paling pokok, rukun Islam yang pertama setelah syahadah, tapi bukan segala-galanya. Setelah kita sholat, berikutnya yang perlu kita pantau, kita perhatikan bagaimana kita hidup dengan manusia. Ya. Nah, dari hadis ini, ya, dijabarkan, dicarilah, dikumpulkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, ketemu 77 cabang iman yang insya Allah ini nanti menjadi materi kajian kita, ya, yang akan kita kaji setiap pekan kedua biidznillah, ya. Kitab ini saya kaji di Masjid Baitur Rahman. Dulu namanya Ar-Rahman, jembatan satu. Mungkin antum ada yang tahu itu jembatan satu ke kiri. Alhamdulillah sudah khatam, selesai. Ya, sekarang sudah kita lanjutkan dengan kitab Al-Kabair. Kalau ini Syu'abul Iman ada lanjutannya dosa-dosa besar. Alhamdulillah khatam. Sekarang sudah masuk dosa besar yang ke-6 atau ke-5 itu. Baru beberapa bulan yang lalu di tempat-tempat lain, ya. Jadi ini jemaah sekalian gambaran tentang materi yang insya Allah kita sama-sama kaji, ya. Maaf saya tidak menggunakan istilah saya ngajar, enggak. Saya menggunakan istilah sama-sama kita pelajari di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan, ya, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu sesuai dengan jadwal yang diamanatkan kepada saya. Kemudian akan kita telaah satu persatu. Dan mohon maaf ya, kadang-kadang saya itu kalau ngaji lama banget. Ya, kadang-kadang itu satu pertemuan hanya dapat satu ini. Karena kebiasaan saya kalau ada fasal atau bab yang ini saya kembangkan. Biasanya saya tambahkan dari kitab yang lain. Sebagai contoh, ya, rukun iman yang pertama itu hanya disebutkan iman kepada Allah. Kemudian dalilnya, ya, itu biasanya saya kembangkan termasuk isinya. Saya merujuk kepada syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terhadap Al-Kanun Iman. Rukun iman kepada Allah itu isinya misalnya al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umur. Iman kepada Allah itu mencakup 4 hal. Al-imanu bi wujudillah, al-imanu bi rububiyatillah, al-imanu bi uluhiyatihi, wal iman bi asma'illahi wa sifatihi. Itu tidak ada di sini karena kitab ini hanya menunjukkan bagian-bagian iman. Ya, masih bisa dikembangkan nih.
termasuk ketika sampai kepada roja, ya, kemudian al-khauf, al-mahabbah. Di sini ada di antara cabang keimanan tuh ar-raja, al-khauf, al-mahabbah, ar-raja wal khauf, ya. Itu saya kembangkan dari kitab yang lain. Karena kata para ulama, 3 masalah ini di samping disebutkan sebagai bagian daripada iman, itu ternyata disebut rakaizul ibadah. Kita beribadah kepada Allah itu dasarnya ada mahabbah, ada roja dan khauf. Nah, ini pembahasan penting sekali untuk dikembangkan. Ini sekedar gambaran ya. Nanti kalau kajian itu kadang-kadang satu majelis mungkin cuma dapat satu itu, karena kadang-kadang saya kembangkan merujuk ke sumber-sumber yang lain supaya faedahnya lebih ini. Karena di sana ada ungkapan begini: barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja. Ini ada madhab besar ini ya, beribadah hanya dasar cinta, maka dia zindik. Ya, ini ada tokohnya yang populer namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Itu beribadah dasarnya hanya mahabbah. Ya pokoknya saya ibadah karena cinta. Kalau saya ibadah mau dilemparkan ke neraka ya biarin, nggak apa-apa. Saya beribadah bukan karena mengharap surgamu dan bukan karena takut nerakamu. Masya Allah. Ya. Kemudian ada lagi, barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah hanya takut saja, maka dia haruri. Ya kan? Haruri. Nah, maka ini penting banget untuk dikembangkan. Jadi ini ikhwatal iman mungkin sudah jelas ya, materi kajiannya adalah Syu'abul Iman, dan kitab ini sudah ada terjemahannya ya. Alhamdulillah. Nggak tahu harganya ini berapa ini ya. Kitab segini ini berapa harganya biasanya? Nggak sampai 50.000 kali ya. Nah, ya, mudah-mudahan ada jemaah yang mengikuti kajian dengan terjemahannya ini. Alhamdulillah sudah isya. Ini sebagai perkenalan ya. Perkenalan tentang materi yang akan kita kaji bersama insyaallah di tempat yang mulia ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatian antum sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan kehadiran saya di majelis ini, di masjid ini ya, bermanfaat untuk kaum muslimin ya, dan tidak menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kitab ini bisa kita fahami, kita serap, akhirnya kita punya ilmu untuk meningkatkan dan menyempurnakan iman kita, yang mudah-mudahan klimaknya nanti kita mati dalam keadaan mukmin, kita mati dalam keadaan iman kita itu berada pada puncaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.